Siapa sih yang disebut ahli fasad itu? Kenapa dia bisa bergabung ke perkumpulan ahli fasad itu? Baik, saya akan mengundang Pak Aryo di sini sebagai tim regulasi dari Pravi untuk memberikan paparannya, Pak. Gitu. Dan mungkin sebelum paparan, ini ada beberapa teman-teman yang bertanya mengenai link presentasi, materi, dan recording. Mohon di-share. Nah, ini mungkin saya akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan, satu pertanyaan dari Pak Yunus. Jadi, sesi hari ini Pak Yunus itu bisa diskusikan kembali di YouTube channel Katalog Pro, Pak, karena sesi ini kita rekam. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bagi yang tidak menyaksikan dari awal atau mungkin tidak ikut, nanti bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Katalog Pro setelah sesi hari ini berjalan, seperti itu. Baik, saya akan langsung undang saja Pak Aryo di sini karena menarik nih ngomongin regulasi mengenai fasad. Halo Pak Aryo. Halo siang, Mas Bayu, Pak Aryo. selamat siang. Selamat siang, Pak Aryo. Iya, saya sebenarnya nambahin aja, tadi udah banyak Pak Fibra, Bu Feras, Bu Dinar. Nah, udah jelas banget sih. Dan mungkin yang untuk regulasi ini seperti disampaikan Bu Dinar tadi memang melibatkan banyak pihak, bukan hanya dari Pravi, tapi kita juga dalam pembentukan regulasi ini kita ada tim dari developer, ada dari fasad kontraktor, dari arsitek, dan juga dari fasad konsultan. Jadi dari masyarakat umum yang terlibat dalam pembentukan sampai draft ini sekarang aja kita ada banyak tim yang mungkin nanti ada di slide yang di Bu Vera selanjutnya itu ada tim-tim kita siapa saja yang selama ini banyak memberikan kontribusinya. Termasuk saya lihat juga di sini di peserta webinar kita sore ini ada beberapa peserta concern dan sangat berkontribusi selama ini dalam memberikan sarannya, termasuk waktu di kemarin ada Pak Kamaruzaman, ada Pak Dian juga, yang Pak Bagas juga yang dari kemarin dalam banyak kita masukan, dan memang itulah yang kita butuhkan karena memang peraturan atau regulasi fasad ini bukan hanya untuk Pravi atau dari Pravi saja, tapi ini memang dari kita dan untuk kita semua, yang terutama untuk yang pegiat yang fasad ya Pak. Jadi mungkin latar belakangnya seperti itu. Dan kalau sebenarnya ada banyak dibahas di Zat kemarin, memang kalau yang regulasi ini sekarang yang kita targetkan adalah untuk comfort dan kemudian ya ini kita memang dulu diawali dengan diskusi kita dengan IAI, di mana dari kita banyak dapat masukan, dorongan dan juga arahan agar kita bisa merumuskan peraturan dengan benar dan tepat jalannya. Dibantu dari IAI Jakarta dan dari Bu Doti terutama juga sangat mendorong kita untuk segera memproses regulasi ini. Jadi perjalanan cukup panjang sampai kita lihat di sini kita juga sering sekali melakukan diskusi, terutama ini dari online karena memang selama ini masih pandemi, dan memang banyak seperti kita lihat ini tim-tim yang terlibat juga cukup banyak dalam perumusan regulasi ini. Kan regulasi ini kita akan berbagi dari berbagai kita bagi dalam beberapa bidang, baik material, keselamatan atau juga berkaitan dengan struktur safety. Dari tim-tim yang kita bagi ini kemudian akhirnya kita merumuskan draft masalah safety dan comfort atau keselamatan dan kenyamanan dari fasad pada suatu bangun. Dan ini yang sekarang sudah ada draftnya. Memang draft ini memang kita sampaikan di berbagai forum ini masih awal, kata Bu yang tadi masih baby step. Memang ini masih awal sekali dan masih banyak item yang belum tercover. Tapi kita harus pilih dulu apa yang kita mulai agar kita bisa ada pijakan untuk berjalan ke depan. Dan next selanjutnya kita juga akan melibatkan terutama yang sebelumnya kita melibatkan ke tim dari regulator atau dari pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun juga dari kementerian. Tapi ini kita sudah merencanakan nanti di bulan Oktober kita akan mulai juga dengan focus group discussion dan juga dengan rapat-rapat dengan dari pemerintahan. Jadi ini mungkin next step-nya. Jadi kita harapkan ke depannya akan lebih jelas dari regulasi. Mungkin itu gambarannya Mas Bayu. Oke, nah ini yang tadi beberapa kali yang di-highlight oleh Pravi adalah kan edukasi ya Pak.
program-program dan termasuk regulasi. Nah ini mungkin Pak Aryo sebagai sekretaris dari Pravi sendiri sebetulnya Pak, ini melihat regulasi di fasad khususnya di Indonesia itu sejauh ini tuh seperti apa Pak? Apa memang betul-betul nggak punya atau sudah ada standar sebetulnya tapi belum didorong menjadi sebuah standar yang bagus gitu untuk pengerjaan sebuah kategori pekerjaan fasad gitu, Pak Aryo? Ya, karena kalau secara resmi yang berlaku di Indonesia, belum sekarang ini belum ada peraturan fasad yang diberlakukan. Jadi memang peraturan memang ada beberapa bagian misalnya yang mencakup kaca atau aluminium, ada di beberapa bagian di SNI yang satu atau ada di pergub yang lain gitu. Dan kesemuanya itu jadi tidak jadi multitafsir lah. Jadi masing-masing punya sendiri-sendiri. Jadi akhirnya yang sering terjadi bila pelaksanaan proyek hal itu tidak disepakati karena memang tidak ada aturan formal. Jadi punya sistem masing-masing ya Pak? Iya, itu yang akhirnya sering mungkin Pak Fibra yang sering proyek akhirnya ribut sama Veras ya. Tapi itu ya hal-hal yang kayak gitu yang ingin kita selesaikan agar semuanya bisa berjalan baik. Mungkin nanti kalau mau ditanyakan ke Flor di sini masih banyak yang punya cerita. Nah, boleh nih, nanti kita akan cerita Pak. Tapi saya masih mau menanggapi Pak Aryo dulu Pak. Jadi berarti ya karena penggunaan fasad khususnya di kota-kota besar Indonesia, contoh Jakarta lah ya gitu. Itu kan cukup signifikan ya Pak. Kalau memang tidak ada aturan atau regulasi yang punya standar penggunaannya atau proses seperti apa, kalau sampai ada kenapa-napa tuh memang berarti agak repot ya Pak. Berarti yang selalu akan disalahkan ada dua kategori nih berarti, si perencananya atau si manufakturnya, kurang lebih kayak gitu ya Pak. Sedangkan regulasi proses aplikasinya tuh belum terstandarisasi. Mungkin seperti itu Pak Aryo ya? Ya kurang lebih seperti itu sih Mas. Jadinya memang tidak ada terstandarisasi, dari desain juga tidak ada desain guideline. Jadi maksudnya aturan desain yang baik seperti apa agar bisa desain dengan baik dan benar. Kemudian juga nanti dari sisi pelaksanaannya juga baik dari kontraktor maupun juga nanti dari supplier juga di situ juga tidak ada koridornya gitu. Dan akhirnya pada saatnya ujung-ujungnya dirugikan juga tentunya termasuk juga semuanya masyarakat yang bisa terkena dampaknya. Salah satunya contohnya kita sekarang yang kita tekankan masalah safety bukan hanya untuk pemilik bangunan tapi juga masyarakat sekitar. Jadi misalnya tidak boleh ada elemen fasad yang jatuh ketika setelah bangunan itu digunakan karena itu bisa membahayakan masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika kita merumuskan regulasi safety ini kita bukan hanya melindungi pengguna bangunan tapi juga orang-orang di sekitarnya. Jadi sudah sampai bisa kayak gitu. Baik, mungkin boleh dibantu teman-teman Katalog Pro, ada Bu Lia Yuliana ini ada annotate-nya di agak scratch di. Nah, oke. Terima kasih. Nah, Pak, saya jadi penasaran Pak. Ini kan kalau kita melihat di gedung-gedung tinggi itu kan adanya di kota-kota besar ya Pak, khususnya Jakarta. Nah, sedangkan di kota lain tuh mungkin contoh Bali gitu ya. Bali tuh punya standar tinggi gedung tuh masing-masing tuh Pak. Nah itu nanti apakah akan ada standarisasi yang diarahkan ke nasional atau setiap daerah tuh akan punya regulasi untuk fasad sendiri masing-masing gitu Pak? Kalau kita sekarang akan berangkat dari Jakarta dulu. Karena memang biasanya kan peraturan itu peraturan daerah ya. Kalau sekarang kayak misalnya kayak di Jakarta untuk mengurus perizinan bangunan itu ngacunya ke pergub, ke peraturan dari daerah dan perizinannya juga dilakukan secara daerah. Jadi mungkin kita akan dari Jakarta dulu, baru nanti kita akan mungkin arahnya ke nasional atau ke daerah yang lain. Oke. Jadi dimulai dari Jakarta, mudah-mudahan nanti kota-kota lain bisa melihat dan punya standarisasi proses atau pengaplikasian sebuah pekerjaan fasad sendiri itu ya Pak ya? Ya di picture-nya sih kita ada roadmap-nya, tapi ya kita buat rencana jangka panjang akan seperti itu. Tapi kita yang paling nggak yang di awal ini jangka pendek kita akan mulai dari Jakarta, jadi terarah gitu. Nah masih relate dengan programnya Pravi Pak, pendidikan. Nah ini
di bagian regulasi ini apakah akan banyak dimasuki paparan-paparan atau nanti regulasi yang mungkin dipaparkan oleh Pravi, Pak, khususnya untuk regulasi mengenai fasad gitu, Pak? Iya, jadi memang kita ada tiga pilar di Pravi. Pertama regulasi, kedua pendidikan, sertifikasi. Jadi nanti dari regulasi ini yang akan kita jadikan sebagai materi untuk pendidikan yang nantinya semua penggiat atau pelaku fasad bisa mengacu ke regulasi tersebut. Tentunya biar agar ini tercapai harus kita sharing knowledge-nya, harus kita sebar ilmunya dalam bentuk pendidikan. Nah, nanti pendidikannya seperti apa itu yang menjadi kewajiban kita kepada para anggota Pravi, seperti itu yang kita coba develop knowledge-nya bersama. Oke, baik. Nah, ini akan sangat menarik nih. Jadi kita akan banyak pengetahuan baru khususnya mengenai fasad, dan mudah-mudahan tidak hanya Pravi tidak hanya aktif juga di 2 tahun belakangan ini ya, Bu Feras, Bu Fibra, Pak Aryo gitu, tapi mudah-mudahan nanti 2000. Pak Fibra, Pak, jangan Bu Fibra. Iya, Pak Fibra, maaf. Ya, namanya agak aneh. Iya, Pak Aryo senang banget itu, Pak. Sampai orangnya galak loh, Pak. Ya. Pak Aryo menunggu Pak detik-detik itu. Ya, sampai mudah-mudahan nanti 2024 akan banyak lagi program-program terbaru nih ya. Tadi sebetulnya Bu Vera sudah sedikit kasih bocoran tuh, gitu. Jadi berarti agendanya ini baru sampai Desember ya, Bu. Kira-kira 2024 tuh akan banyak, mungkin ada program-program apa saja sih, Bu? Sedikit gambarannya, Bu. Oh, kalau 2024 tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin kita lebih fokus ke hubungan kita dengan instansi pendidikan seperti universitas gitu, seperti Untar, kurang lebih seperti itu. Nah, terus juga mungkin kita lebih ke arah memang di substansialnya, karena di 2024 banyak distraction tentang adanya selection mungkin kan, karena di situ mungkin banyak event-event di luar lebih ke pemerintahan. Jadi kita lebih ke arah situ. Mungkin dengan katalog pro lagi kalau mau bergabung dengan 2024. Kita langsung ke bahas inti materinya berhubungan dengan regulasi, terus kemudian dengan pendidikan dan sertifikasi juga gitu. Karena kan terus terang kalau misalnya kita bicara dengan regulasi, kita baru mendapat kesempatan di tahun ini sekali ya Pak Aryo ya, yang kita bicara detail gitu loh. Padahal itu termasuk menjadi salah satu intisari dari asosiasi ini. 3 pilar utama: pendidikan, regulasi, peraturan atau regulasi ataupun sertifikasi. Jadi tahun depan mungkin kita lebih menekankan kepada malah justru ke intisarinya gitu sih. Kalau berhubungan dengan networking night atau apa, kita juga lihat kondisi ini ya, negara kita gitu. Yes, karena 2024 itu tahun-tahunnya semuanya banyak perubahan ya, Bu ya. Betul. Ya entah kita bisa measure-kan, misalnya kalau misalnya kita fokusnya ke pendidikan, mungkin kita akan masukkan juga mengenai regulasi dan pendidikan juga ke dalam situ. Itu kan perihal mengenai konten kan, tinggal nanti dari program itu realisasinya kemana gitu sih. Oke, baik. Nah ini sih menurut saya karena memang sudah ada hubungan yang baik dengan AI Jakarta khususnya ya. Ini Pravi mesti harus benar-benar menjaga nih, karena ini kolaborasinya kayaknya luar biasa nih ya. Saling todong-menodongnya tadi yang saya bilang tuh menarik ya, Bu. Bu Dinar nggak terpaksa ya, Bu Dinar ya. Dengan senang hati kok. Kan kita udah jadi Abitri. Sebenarnya gini, kalau secara global makronya itu sebenarnya arsitek kan melingkup semuanya ya, sampai hal-hal kecil. MEP, struktural atau apa, tapi arsitek itu melingkup semuanya, dan kita salah satu bagian dari situ gitu. Jadi sebenarnya kita sangat sekali terbantu oleh AI, di mana dia menjadi sebuah makro wadah yang besar itu. Jadi thank you banget dengan Bu Doti, Bu Dinar, Bu Pino yang memberikan peluang kita untuk bekerja sama antara Pravi dan IAI gitu. Oke. Sama-sama, maju bersama. Amin, Bu Dinar. Melaju apa tuh? Oke. Mungkin baik, mungkin ada tambahan? Boleh banget. Jadi ada sedikit slide mungkin di sini dengan Pak Fibra akan bantu mensosialisasikannya perihal mengenai publikasi kita Markom. Mungkin dipersilahkan Pak Fibra, karena
tanpa adanya Markom terus terang untuk sosialisasi itu tidak ada artinya ya kalau kita tidak punya sebuah media sosial atau kerjasama dengan organisasi. Jadi mereka semua yang membantu eksistensi adanya Pravi dengan program-programnya. Jadi persilakan Pak Aryo. Nah, silakan Pak Rio. Mohon maaf, tadi Pak Fibra. Pak Fibra, sorry Oh, Pak Sorry, Pak Fibra. Pak Aryo. Ini grogi nih. Saya bingung saya. Krisis identitas saya Bu apa Tadi saya ada nama Bu saya Fibra. Sorry. Oke. Fibra, sekarang ada Pak. Iya, Markom ini kita coba mengaktifkan channel-channel sosial media kita, juga kita membenahi website kita supaya itu bersinergi dengan semua kegiatan-kegiatan kita ya. Di Instagram kita mulai next-nya Bu. Next tadi ya baik tolong di Sorry, thank you. Oh iya. Baik di Instagram maupun di kita punya Instagram, kemudian YouTube ya yang utama dan website. Kemudian kita Aplikasi Pak, kita punya aplikasi yang ya ada aplikasi yang akan kita kembangkan yang bisa sudah ada di Google Play Store ya sekarang bisa diunduh, tapi kita crowd-nya kita bentuk dulu dan akan kita hubungkan itu dengan Instagram, YouTube maupun ke website kita. Nah baik, jadi nanti semuanya hubungan nih antara program yang kita laksanakan, informasi mengenai kegiatan organisasi, semua saling sinergi. Nah, bentuk dari link virtual seperti ini nih sangat membantu untuk push kegiatan kita. Nah, acara-acara yang sudah kita laksanakan kita pengen seaktif saudara tua kita IAI Jakarta ya, channel-channelnya itu begitu aktif, nah kita terpacu untuk mengikuti seperti itu. Jadi sangat informatif gitu. Setiap hari kita tahu Bu Doti, Bu Dinar ada di mana, lagi kegiatan apa, itu sangat-sangat informatif. Kira-kira itu arah untuk channel komunikasi kita, Pak. Oke. Nah, untuk publikasi sendiri kita juga banyak dukungan support. Tadi mungkin sudah dijelaskan dengan Katalog Pro dan Ikatan Arsitek Indonesia khususnya untuk region yang Jakarta. Kemudian kalau di 2022 kita sangat disupport juga ya Pak Fibra dengan Glasstech. Jadi dia mungkin punya channelnya sendiri, kita bergabung dengan Glasstech. Dan di tahun ini tepatnya di 31 kita juga dibantu publikasinya oleh World of Facade ya Pak Fibra. Jadi dan BC Asia juga untuk yang 2022. Jadi kita beneran sangat berterima kasih untuk yang membantu untuk publikasi, karena saya juga kadang-kadang Bu Dinar saya ngecek IG-nya IAI Jakarta, thank you banget termasuk yang factory visit, inaugurasi, jadi kayak dibantu untuk publikasi dan terus terang gini, selama kita kerja sama IAI Jakarta ya surprisingly itu adalah ketika kita contoh waktu itu kita mengadakan suatu factory visit dan terus terang beberapa kita juga nggak tahu ternyata antusias dari arsitek itu sangat besar, dan ketika acara itu diselenggara Bu Dinar, dan itu justru yang sangat Q&A-nya itu yang beneran sangat berbobot tuh malah dari timnya arsitek Indonesia Pak Bu. Jadi mereka itu beneran sangat ketika mendatangi beneran ingin mencari ilmu dan sebagainya, nggak cuma hanya untuk mengajar kum ya. Jadi justru yang pertanyaan berbobot itu dari yang IAI Bu Dinar. Jadi thank you so much. Jadi menghidupkan sangat acara yang membuat itu lebih value-nya menjadi berbobot. Gitu. Oke, baik, ini sepertinya saya mengulang sedikit di depan. Tadi Pak Aloysius sempat menanyakan Pak, menjadi anggota Pravi itu caranya gimana? Mungkin ini Pak Fibra nih, mungkin yang boleh menjawab pertanyaannya Pak gitu. Nah ini banyak nih, saya yakin dari pertama kali kita talk show gitu ya, itu sudah banyak pertanyaan. Wah, ini seru nih ya, menjadi masuk ke dalam komunitas atau asosiasi yang mungkin lebih spesifik gitu ya, fasad gitu. Nah itu gimana sih Pak untuk mendaftar atau ingin menjadi anggotanya Pravi itu apa aja yang perlu dipersiapkan Pak? Ya Pak, kami sementara ini penerimaan member kita ada kurang lebih 98 official member ya Pak ya, udah untuk batch pertama ini. Kami juga baru
menjalankan pengukuhan kemarin di acara beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita masih berkonsentrasi ya seperti tadi yang memberikan program pendidikan, lalu basic sertifikasi dari organisasi ini, karena harus organisasi ini secara undang-undang harus terakreditasi ke LPJK. Itu yang sedang kami kejar. Makanya untuk membership itu nanti akan kita buka lagi di tahun 2024. Nanti akan ada pembukaan member untuk batch berikutnya. Tetapi untuk semua yang tertarik dengan kegiatan Pravi itu bisa masuk ke, kita ada komunitas grup WA ya Pak. Grup WA itu bapak-bapak semua yang tertarik bisa ke websitenya pravi.org. Di situ ada tombol WA yang bisa chat langsung ke admin untuk minta dimasukkan ke grup komunitas. Itu siapapun yang peminat, antusias, semuanya profesional, manufacturer, dari siapapun yang tertarik dengan kegiatan Pravi bisa masuk ke grup itu. Toh grup itu sekarang udah bisa 1.000 lebih ya, sementara ini baru 150-an orang yang ada di grup situ. Nah, itu akan diinformasikan mengenai nanti pembukaan anggota, kegiatan-kegiatan Pravi secara rutin akan diinformasikan di grup komunitas itu. Nah, untuk menjadi anggota Pravi sendiri, kami sudah mulai membuat formulasi ya. Tentu saja kita perlu kan, apakah fasad engineering itu, siapakah yang disebut ahli itu. Nah, itu pada acara inaugurasi kemarin itu ada topik diskusi panel juga mengenai hal itu. Siapa sih yang disebut ahli fasad itu? Kenapa dia bisa bergabung ke perkumpulan ahli fasad itu? Nah, itu nantinya yang syarat-syarat akan diformulasikan yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota Pravi. Tapi pada umumnya sekarang kita akan merekrut sebanyak-banyaknya anggota untuk mensosialisasikan organisasi ini, dan juga untuk menstrukturkan jadi member keanggotaan dari organisasi ini, Pak. Jadi terbuka nanti awal tahun depan, Pak, ada pembukaan untuk anggota. Nah, kalau ada yang nggak sabaran nih Pak, gitu, berarti sementara masuk ke dalam grup WA dari Pravi dulu ya Pak ya. Ya, nanti silakan. Mungkin ada yang, wah ini kayaknya jangan sampai ketinggalan nih. Ya, dan gitu, berarti di situ Pak. Berarti masuk aja sekali lagi tadi ke website dari Pravi, pravi.org ya. .org ya. Di situ ada tombol WA, itu silakan chat ke admin, nanti akan dimasukkan ke komunitas WA itu Pak. Oke. Berarti itu baru masuk ke dalam grup WA Pravi, tapi pembukuannya 2024 ya Pak ya. Jadi nanti tinggal. Ya, nanti akan dibuka pendaftaran Pak. Buka pendaftaran kembali. Oke. Berarti teman-teman nggak hanya dari latar belakang fasad konsultan aja ya Pak ya, tapi ada dari teman-teman produk supplier bisa, arsitek tadi bisa, seperti itu ya Pak ya. Jadi memang terbuka untuk teman-teman di dunia konstruksi, seperti itu Pak Fibra. Ya, betul Bu. Dan ini tidak tertutup hanya area Jakarta dan sekitarnya kan Pak ya. Misalnya ada teman-teman peserta yang datang hari ini ada dari Papua misalnya, Kalimantan gitu Pak. Itu masih sangat memungkinkan untuk bergabung secara official menjadi anggota Pravi gitu ya Pak? Ya, begitu Pak. Oke, jadi malah itu makin besar teman-teman yang hadir di sini nggak hanya cuma dari Jakarta dan sekitarnya, itu jadi kayak kepanjangan tangan Pravi ya Pak, bahwa Indonesia ini akan semakin maju dan akan otomatis akan banyak project-project HRS building yang memang pengetahuan mengenai fasad tuh harus sangat diperhatikan gitu ya Pak, kurang lebih. Ya Pak, nanti seperti perundangan tadi itu biasanya selalu ada perundangan yang sifatnya nasional nanti, tapi aplikasinya mungkin orientasinya ke Jakarta dulu, lalu nanti mungkin ada yang berupa mapping
hal ini kalau diterapkan di lokasi seperti ini, seperti peta angin, peta gempa, seperti itu kan peraturannya nasional, cuman kalau diterapkan ke sini pakai kondisi lokal, seperti itu mungkin Pak arahannya nanti. Oke, baik. Nah, mungkin sekali lagi saya ingin mengundang Bapak Ibu dan teman-teman, kita kasih kesempatan kalau ada pertanyaan, silahkan bisa mengaktifkan audionya atau bisa ketik di kolom chat seperti dahulu. Nah, ini kayaknya sih kalau lihat di kolom chat ini banyaknya adalah dukungan-dukungan ya. Bu Veras, Pak Fibra, Pak Aryo, Bu Dinar gitu. Jadi banyak yang mendukung Pravi gitu, dan juga apalagi berkolaborasi dengan IAI Jakarta gitu ya. Mudah-mudahan Pravi makin ke depan akan semakin besar dan betul-betul jadi komunitas atau asosiasi yang memang menjadi tolak ukur khususnya pada saat kita membicarakan pekerjaan fasad seperti itu, Pak Fibra. Oke. Baik, bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingatkan, ada yang ingin bertanya di sesi hari ini atau sudah sangat tercerahkan? Oke, mungkin jelas dan terkesima juga sih Pak. Sudah sangat tercerahkan ya bagi saya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini dan tertinggal mungkin gitu sesinya nggak dari awal, itu bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Katalog Pro. Nanti kami akan upload kembali dan kita akan juga share ke Pravi, itu juga nanti bisa ditonton juga di YouTube channelnya Pravi. Dan di situ kita akan melihat dari awal sampai akhir Pak, obrolan kita tuh apa aja, dan saya yakin ini akan banyak menginspirasi lah gitu, karena seru banget nih, dari ngomongin program, dari ngomongin apa saja yang concernnya Pravi, apalagi sampai dengan berkolaborasi dengan IAI dan menghadirkan Bu Dinar di sini ya sebagai perwakilan IAI Jakarta khususnya gitu. Dan juga saya ingatkan tanggal 9 ya Bu Dinar ya, itu akan opening dan 9. Preskon ya Bu? Tanggal 17 ya. Oke, preskon tanggal 9, openingnya tanggal 17. Preskon pembukaan JAF, dan yang menarik tadi yang perlu digarisbawahi kenapa JAF itu ada, karena ini untuk dalam tanda kutip mungkin siap-siap bahwa Jakarta nggak akan jadi ibu kota lagi ya Bu. Jadi bagaimana JAF ini mungkin bisa melatih atau mungkin belajar dari negara lain bahwa ibu kota ini pindah tuh nggak apa-apa gitu, tapi gimana cara kita tetap harus bisa berkarya dan tetap berkontribusi di Jakarta ini ya Bu. Betul sekali. Wah, ini akan keren. Sekali lagi terima kasih semua yang terlibat ini, Katalog Pro, IAI, dan dari internal tim Pravi. Terima kasih, ini kerja kerasnya. Kita sudah berjalan sejauh ini, mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi kolaborasi Katalog Pro dan IAI, khususnya IAI Jakarta. Terima kasih Pak, Ibu. Terima kasih Pak Fibra. Mungkin Bu Veras nih, mungkin satu-satu ya, saya mau minta closing speech. Oke, Bu Veras. Pertama sangat thank you sekali buat Ketua Pravi kita yang sangat berusaha membuat itu menjadi salah satu. Kita sebenarnya gini, Pravi itu dari beberapa, tadi saya sudah bicarakan manufaktur segala macam, konsultan, kontraktor segala macam, tapi Pak Fibra itu terus terang selama ini sangat berhasil bagaimana menggabungkan kita bersama, adanya konflik segala macam, jadi kita bisa bersinergi. Itu saya thank you banget. Mungkin buat selanjutnya Pak Fibra bersiap-siap untuk tidak tergantikan. Kayaknya nggak ada periode nih Pak. Ya benar, Pak Aryo juga yang sangat detail sekali mengenai tetap kita berada dalam satu track mengenai konsep utama kita tuh tujuannya mendirikan Pravi ini itu apa, itu saya thank you juga sama Pak Aryo. Terus yang kedua dengan dengan IAI Jakarta, walaupun kita itu terbilang 3 tahun tuh sangat muda untuk menjadi asosiasi, tapi IAI Katalog Pro yang lebih dulu dari kita memberikan sangat membuka pintu buat kita untuk kita bisa bergabung, membantu publikasi, membantu mensosialisasi. Jadi saya sangat thanks sekali bahwa walaupun mereka sudah besar, mereka juga tetap memberikan peluang bagi para kita yang sangat pemula ini. Jadi saya sangat thanks sekali sih sama Bu Dinar dengan Pak Bayu dan tim Pak Sunar tim gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Veras. Dan mungkin Pak Aryo di sini saya undang lagi Pak untuk penutup Pak. Boleh kasih sedikit closing speech Pak atau closing statement?
Wah, ini sepertinya Pak Aryo lagi di side project kayaknya nih ya. Iya, iya. Sibuk sekali, luar biasa. Oke, mungkin mudah-mudahan Pak Aryo juga sama harapannya dari closing speech. Nah, ini yang terakhir nih ya. Ini adalah undangan kita perwakilan dari IAI Jakarta, Bu. Mungkin sebelum menutup gitu ya, ada sedikit closing speech untuk sesi hari ini, Bu. Dan tadi saya lihat di kolom chat juga ada sedikit informasi-informasi yang Bu Dinar sampaikan. Silakan Bu Dinar. Iya, terima kasih Mas Bayu. Saya mewakili IAI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prafi. Tetaplah tumbuh bersama, tetaplah semangat. Yakin bahwa nanti pelan-pelan juga akan menjadi besar, tapi besar juga perlu hati-hati. Iya, besar itu jangan kadang-kadang juga malah perlu ekstra ya, gitu, ekstra memeliharanya, gitu. Dan kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya pada Katalog Pro yang sudah setia selalu menjadi media partner kami. Semoga tetap menjadi teman seperjalanan kami dalam semua kegiatan IAI Jakarta. Dan sekali lagi kami mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat pada siang sore hari ini, supaya rangkaian acara JAF bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk masyarakat. Kami mengundang semua untuk berpartisipasi. Informasi lengkapnya bisa dipantau di IG IAI Jakarta, di website kami, juga nanti ada di YouTube channel, dan banyak yang nanti melalui WhatsApp blasting juga kami akan lakukan. Dan tentu dengan media partner kami, ada Katalog Pro. Mantap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dinar. Dan terima kasih juga Bu Feras dan Pak Fibra selalu melibatkan dan mengingat Katalog Pro. Iya. Terima kasih. Baik, silakan Mas Bayu. Oke, baik. Dengan disampaikannya closing speech dari para narasumber kita, ada Pak Fibra, maaf ya Pak Fibra sekali lagi, Bu Feras, Pak Aryo dan Bu Dinar gitu. Kita sudah masuk di penghujung acara gitu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekarang, terima kasih banyak sudah hadir di acara sesi hari ini, dan terima kasih banyak atas dukungannya untuk Prafi dan juga IAI Jakarta. Mudah-mudahan Prafi dari IAI Jakarta terus tumbuh dan juga berkolaborasi lebih baik lagi nanti ke depannya, dan juga bisa berkolaborasi terus dengan Katalog Pro dan bisa menjadi tempat untuk woro-woro atau sosialisasi untuk program-program Prafi dan IAI Jakarta khususnya. Katalog Pro. Wow, oke, terima kasih. Keren. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih kepada Prafi. Terima kasih Pak luar Fibra, biasa. Feras, Pak Timoti, Terima kasih Pak semua Aryo, para semuanya. Terima yang kasih. hadir. Terima Ini ada kasih yang semua. online terus Pak Yogi ya, Pak Yogi. Pak Yogi, terima kasih. Ya, Online dari itu awal sampai teman akhir, Pak. angkatan saya itu Bu Feras itu juga Wisma Karman itu. Bu Wah. Feras Always ya, open video. kenalin itu. Nah, salam kenal Pak Yogi. Terima kasih Salam sudah kenal hadir, Pak Yogi. Dan terima kasih juga Bu Dinar sudah hadir. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang sudah mengikuti acara Protox bersama Prafi. Dan jangan lupa untuk saksikan minggu depan kolaborasi kita bersama Prafi dalam acara Product of the Week bersama Asahimas di hari Rabu jam 2 siang. Dan juga teman-teman bisa mengikuti pro-quiz yang kita berikan. Dan juga untuk teman-teman yang berdomisili di Bali, tunggu kunjungan kita, kehadiran kita di Bali tanggal 15 September. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.